menjadi tanah hati yang subur. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi ketika kamu membaca Alkitab, mendengar firman dan Roh Kudus berbicara, jangan kita keraskan hati kita. Karena apa yang akan terjadi? Ketika kita keraskan hati kita, pintu pertama kita tutup, kita akan punya kecenderungan selalu menutup pintu terus. Saudara, seringkali kita nggak mungkin dewasa karena menolak hal-hal sifatnya firman yang mendewasakan. Amin. Jadi kita sedang menyampaikan firman untuk mendewasakan saudara. Karena Tuhan percayakan buat saudara banyak hal yang besar. Dosa itu menarik buat daging kita. Tetapi kita harus mempercayai satu prinsip. Di balik dosa yang menarik itu ada racun yang membuat kita keras hati. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan dan penganiayaan. Karena firman itu. Perhatikan, karena firman itu. Orang itu pun segera murtad. Bapak di surga mau mendewasakan saudara. Matanya tertuju kepada saudara. Mau memberikan petunjuk apa yang engkau harus putuskan. Tapi kita harus punya hati yang terbuka. Hati yang terbuka bukan sekedar mendengar firman. Hati yang terbuka ketika diuji oleh firman itu, kita jangan ikutin perasaan kita. Persoalan kita adalah kekesalan perasaan kita mengambil alih suara Roh Kudus. Makanya manusia tidak boleh hidup oleh perasaan, tapi oleh firman Tuhan. Amin saudara. Batu terbesar yang kita perlu congkel dalam hidup kita adalah ego kita. Kenapa? Karena setiap kali ada ujian firman, ego kita kena di situ. Saudara, harga diri kita kena di situ. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini orang Kristen yang terhimpit bertahun-tahun, tidak berbuah. Dia ada di pertemuan jemaat, dia ada di komsel, tapi ini nggak pernah beres, selalu khawatir. Janganlah kamu khawatir dan berkata apapun yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini prinsip. Kalau sudah nggak punya prinsip, sudah akan selalu terbawa dan terganggu oleh kekhawatiran dunia ini. Harus lawan kekhawatiran dunia dengan firman Tuhan. Tanpa firman sudah akan tetap khawatir. Ketika seseorang mengejar kekayaan dan punya prinsip pikiran begini, kaya akan membuat saya dihormati, kaya akan membuat hidup saya lebih nyaman, kaya akan membuat saya bisa lakukan banyak hal. Di balik semua itu hedon, saudara, firman apapun datang kepada saudara gak akan bertumbuh. Karena itu semak yang makin gede, makin gede. Jadi kekayaan yang ada buat apa? Menolong panggilan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Selama sudah fokusnya kepada panggilan Tuhan, jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Dia janji begini, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai engkau mati. Kalau engkau percaya ada jaminan, jangan khawatir. Jadi kalau saudara mau jadi tanah yang subur, ya fokus saja 3 tanah yang ada di hati saudara. Kalau dia ada yang keras, buang itu. Jadi tanah subur saudara. Kalau itu ada batu, buang itu batu. Kalau itu ada semak duri, cabut saudara. Jadi apa itu pemuritan? Apa itu pendewasaan? Salah satunya adalah proses kita mencabut semak duri, membuang batu, membajak tanah yang keras. Itulah cara Yesus memuridkan 12 orang. Amin saudara.